yang baru gabung di channel Pelita Hikmah ini, dukung channel ini dengan cara mengklik subscribe, kemudian hidupkan loncengnya untuk mendapatkan update video-video kami yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara-saudara kita yang bukan Islam, selamat siang, selamat tengah hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Alhamdulillah, sudah selayaknya dan sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekurang-kurangnya mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuklah nikmat kelapangan waktu, kesehatan, dan juga nikmat yang utama dan terutama yaitulah nikmat iman, Islam, dan ihsan yang masih Allah tanamkan di jiwa kita. Semoga nikmat ini berkekalan hingga ke akhir hayat kita. Dan tak lupa kita mengucapkan dan menghadiahkan salawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk dari kalangan umat baginda yang mendapat syafaat kelak di hari akhirat. Allahumma amin. Sahibul bait Bapak Idrus yang saya muliakan, bapak-bapak, bapak-bapak guru, ibu-ibu, dan juga ahli keluarga sahibul bait ini yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita dengan perantara Pak Guru yaitu Pak Sukri. 2 hari yang lalu saya diminta untuk mengisi pengajian hari ini, tepatnya hari Isnin, dan saya bilang insya Allah saya bisa. Ternyata dalam benak saya bahwa ini mengisi antara yang masuk siang dengan yang masuk sore. Saya pikir di sekolah. Ternyata rupanya ini adalah pertemuan bulanan ataupun dengan istilah kita arisan. Alhamdulillah, pertemuan bulanan ini adalah sangat bagus karena dia adalah termasuk mengeratkan silaturahim dan juga ialah kata orang menghilangkan stres. Kadang-kadang terlalu banyak kita memikirkan anak-anak didik kita sehingga kita tidak sempat, bahkan jangankan memikirkan anak kita, anak didik saja yang macam-macam tingkah lakunya, jadi membuat kita menjadi stres, tegang, dan sebagainya. Jadi dengan adanya pertemuan ini tiap bulan ini, insya Allah semuanya dapat meluahkan dengan candanya, dengan tawanya, dengan makanan, sajian makanan. Begitupun telah disuguhkan kepada kita makanan jasmani. Jadi untuk yang berikutnya kita tidak lupakan itulah makanan rohani. Dan inilah bahagian ini ditugaskan, diamanahkan kepada saya untuk memuliainya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Bapak-bapak sebenarnya telah mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman, jadilah engkau seorang yang alim. Alhamdulillah, orang yang alim, orang yang berilmu.
Kemudian orang yang berilmu tentu bisa mengajar dan mengamalkan apa yang diajar, yang ada pada dia. Maka orang bapak-bapak ini adalah alim. Ibu-ibu juga begitu, Pak Guru dan Ibu Guru adalah alim, sehingga dapat mengajarkan ilmu yang ada. Sehingga murid-muridnya sudah banyak yang tamat. Alhamdulillah mereka sudah berjaya dan berhasil. Sehingga mereka mengamalkan ajaran yang bapak-bapak, ibu-ibu guru sampaikan. Dan jadilah ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang salah satu yang akan kita dapatkan terus-menerus mengalir nanti di hari akhirat insya-Allah. Dan kata Nabi, kalau kita tidak dapat, ataupun kadang-kadang kita memang alim, tetapi kadang-kadang kita yang kedua ini, kun aliman au muta'alliman. Jadilah engkau seorang yang alim atau engkau yang belajar, menuntut ilmu. Justru yang alim itu sebenarnya dahulunya adalah muta'allim. Orang yang alim itu dulunya adalah belajar. Sehingga setelah dia belajar, jadilah dia seorang yang alim. Jadi yang kedua kata Nabi, kun aliman au muta'alliman. Katakanlah kita sekarang ini kumpul, di samping kita silaturahim seperti tadi, kita manfaatkan kombur-kombur kita ini dengan kombur-kombur ilmiah. Niatkanlah bahwa kita adalah muta'allim, kita belajar. Bukanlah karena saya seorang guru alim, tidak. Tapi kita niatkan kita belajar, nawaitu ta'allum, aku menuntut ilmu ya Allah, mencari ridhamu, dan aku menuntut ilmu ini untuk menghilangkan kejahilan di dalam diriku karenamu ya Allah. Dengan niat itu tadi, maka kita akan mendapat pahala muta'allim. Yang ketiga kata Nabi, au mustami'an, jadikan dirimu mendengar, mau mendengar pengajian. Kadangkala kita tidak dapat menghadiri pengajian, tapi alhamdulillah seperti yang dibuat oleh Ustadz nih, ada rekaman. Maka orang yang tak dapat hadir pun bisa mendengar. Ya, banyak rekaman-rekaman Ustadz kita, Ustadz Abdul Somad atau Ustadz yang lainnya, bisa kita dengarkan. Ini pun kata Nabi dituntut untuk kita. Tidak dapat menjadi yang alim, maka turun kepada yang kedua, muta'allim, yang belajar. Langsung belajar secara live, langsung halaqah, ya, bertemu muka. Tak dapat yang kedua, yang ketiga, au mustami'an, ataupun mendengar. Tak dapat yang mendengar ni, au muhibban, ataupun mencintai ilmu itu. Mencintai orang yang alim, mencintai orang yang belajar, muta'allim, mencintai orang yang mustami', dan mencintai pula ilmu itu sendiri. Jadi dalam istilah mencintai ilmu itu tidak ada yang tidak bisa. Ustaz, saya sibuk. Oh iya, sibuklah. Tak dapat datang. Ya, tak dapat mendengar pun tak dapat, Ustaz. Tak dapat juga. Iya, muhibban, jadi pencinta ilmu, tak dapat juga. Bohong. Itu adalah bohong. Omong kosong, bohong. Kenapa tak dapat muhibban? Muhibban itu adalah hati kita, jiwa kita. Kalau jiwa kita suka menengok pengajian, suka mendengar pengajian, sukonya itulah au muhibban. Kemudian ditutup Nabi, wala takun khamisan fatahlik, dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima. Orang yang kelima ini macam mana bapak-bapak, ibu-ibu? Dia bukan alim, dia bukan muta'allim yang belajar, dia bukan mustami', dia bukan muhib. Apa artinya? Dia tak ada empat-empatnya. Tidak alim, tidak muta'allim, tidak mustami', tidak pula muhib. Berarti dia tak suka kepada semuanya. Dia tak cinta kepada alim, dia tak cinta kepada orang yang belajar, talibul ilmi. Dia tak suka kepada orang yang mustami', yang mau mendengar pengajian.
dia tak suka kepada orang yang muhib, yang mencintai ilmu, maka dah jelas dia tak suka kepada ilmu itu sendiri. Kalau yang seperti ini, yang kelima kata Nabi SAW, fatahlik, maka orang yang ini adalah binasa. Allah tahunya aku yang dicakapkan Ustaz itu. Ditanya lagi apa yang tahu. Akhirnya rupanya dikatakan dia tak pandai, tak mau. Tidak digurukan, tak bisa juga ya. Jadi dikatakan dia maaf cakap bodoh, tak mau dipanggil bodoh. Tapi dibilang hendak digurukan, dia pun tak ada ilmu, tak ada ilmunya. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW menyebutkan ketika para sahabat duduk-duduk dengan Nabi SAW, Nabi menyebutkan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Ini riwayat Imam Tirmidzi. Kalau kamu melewati satu taman dari taman sorga, kata Nabi, farta'u, maka ambillah manfaat sepuas-puasnya. Ambil apa yang ada di situ. Di taman sorga tuh ambil apa yang bermanfaat. Tentulah bermanfaat. Taman bukan taman ini, taman apa namanya? Taman Indonesia kita bilang taman mini kah, entah taman apa. Tapi taman sorga semua ada. Bapak-bapak, ibu-ibu semua ada. Ambillah kata Nabi kepuasan, ambil yang bermanfaat. Maka para sahabat ketika itu dia bertanya-tanya, ya Rasulullah, kita ini kan di dunia, bagaimana pula ada taman sorga? Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apa itu taman-taman sorga ya Rasulullah? Itu sekarang adalah di dunia. Maka apa sebenarnya taman-taman sorga itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, taman-taman sorga yang ada di dunia ini adalah halaqatul zikir, kumpulan yang berkumpul untuk mengingati ayat-ayat Allah. Kalau begitu didefinisikan ulama dulu. Yang pertama zikir, betul-betul berzikir, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, salawat dan sebagainya, istighfar sama-sama, kumpul orang tuh. Atau yang tadi, yang satu lagi, membahaskan tentang hukum-hukum yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Tahu bagaimana kita bagaimana kita mengerjakan sholat. Tentu Nabi kata, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu macam aku sholat. Macam mana kita nak puasa, dibahas dari Al-Quran dan hadis. Bagaimana kita mengerjakan haji, bagaimana kita bernikah, berkeluarga. Ini semua juga disebut dengan halaqatul zikir. Orang yang berkumpul belajar. Siapa lagi kurasa kalau tak kita? Kita lah ya kan? Tak apalah. Sambil-sambil ini Ustaz, sambil-sambil bercakap kami Ustaz. Ya, tak apa, cakaplah, tak masalah, boleh. Tapi dengar juga, mungkin bermanfaat. Jadi inilah taman-taman sorga tu. Artinya, kalau kata Nabi taman sorga, maknanya pahala lah yang ada. Mana ada taman sorga di sini Ustaz? Tak ada. Yang dikatakan Nabi itu pahalanya cukup besar. Orang yang menuntut ilmu itu pahalanya cukup besar. Bahkan bukan orang yang menuntut ilmu, orang yang mencari jalan, satu jalan memudahkan jalan kepada orang yang menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan dia ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa-siapa yang memudahkan siapa-siapa yang memudahkan jalan ni ada kait mengait dengan orang yang menuntut ilmu, kait mengait dengan ada hubung kaitnya kepada ilmu. Sahhalallahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Tak ada ini, aku tahu Ustaz tu nak bangun pesantren, ala bayar apalah yang ada sama aku ya. Aku berikanlah sesak semen.
Tiba-tiba disedekahkan, Ustaz, ini semen ini, Ustaz. Jadi kemudian semen itu nanti dipijak-pijak oleh pelajar yang ada di situ, yang tahfiz dan alim tadi itu. Maka apa ada kaitannya dengan ilmu? Adalah. Karena tanpa adanya semen itu macam mana orang itu nak belajar? Jadi itu nanti Allah mudahkan orang yang menyumbang untuk pembangunan pesantren, orang yang menyumbang untuk ilmu, maka yang ada hubung kaitnya dengan ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Jadi kumpulan kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu, tidaklah sia-sia. Yang terpenting apa? Niatlah di dalam hati, ya Allah, aku ini menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang dimaksud menghilangkan kejahilan, ya. Jadi masalah ini, jahil ini memang masalah bagi kita, ya. Masalah jahil inilah yang masalah yang paling besar bagi kita. Jadi tidak sia-sia kita kumpul di samping silaturahim, kemudian kita berkombur. Di samping itu kita mencurahkan senda dan ketawa, juga kita luangkan sedikit, mendengar sedikit-sedikit pengajian yang ini diamanahkan kepada saya. Insya Allah kita akan buat apa yang sesuai bagi kita, dan insya Allah kita juga akan mendapat pahala. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Saya rasa untuk kali ini, karena pada inilah pertemuan yang pertama, setakat gambaran sajalah kita bahaskan. Kita selalu mendengar syariat, selalu Ustaz, selalu. Bahkan Ustaz, anak saya dah kuliah Ustaz. Di mana? Di Fakultas Syariah di UIN Medan, di Fakultas Syariah di UIN Ar-Raniri Aceh, di Fakultas Syariah di mana? Di Syarif Hidayatullah Jakarta, dan begitulah seterusnya. Oh, syariah. Kita pun selalu mendengar, oh, syariah Nabi Musa, syariah Nabi Muhammad, syariah Nabi Isa, dan seterusnya. Sebenarnya apa syariah itu, bapak-bapak, ibu-ibu? Ya, kita sudah tahu sikit-sikit, tapi insya Allah pada kali ini akan saya jelaskan. Syariah adalah kullu ma syara'ahu Allahu li'ibadihi alladhi ja'a bihi al-anbiya'u minan nabiyyin. Syariat adalah suatu peraturan dan sistem yang dibawa oleh para nabi-nabi. Dari semua nabi-nabi mereka membawa syariat. Yang ini apa Ustaz? Ada kaitannya. Dari sudut apa yang mereka bawa? Minal ahkam, dari hukum-hukum, kewajiban-kewajiban. Minal aqaid, daripada akidah, tauhid. Kemudian apa lagi? Satu lagi, minal akhlak, daripada akhlak ataupun pembersihan hati ataupun hati nurani. Allah menciptakan kita manusia ini, tentulah Allah lebih tahu apa yang patut kita buat. Dan Allah ciptakan kita manusia, Allah tak lepaskan begitu saja. Allah bekalkan dengan syariat. Allah tidak biarkan kita begitu saja. Sebab tanpa ada syariat, apa yang terjadi? Manusia akan makan manusia. Bukan setakat manusia makan hewan, tapi manusia akan makan manusia. Begitu juga manusia akan menyembah yang bukan sepatutnya disembah. Maka manusia tidak bisa dibiarkan seperti itu. Allah menciptakan manusia, Allah ciptakan pula satu sistem yang manusia ini mesti mengikuti peraturan-peraturan dan sistem itu. Barulah dia berjaya, barulah dia berhasil. Kalau begitu sistem yang dibuat Allah sesuai dengan kemampuan manusia, sesuai dengan tugas manusia. Sebab Allah yang mencipta manusia, maka yang dibuatnya itu sistem itu pun sesuai. Allah, kita katakan kalau Toyota, maka akan ada nanti satu peraturan maintenance, macam mana untuk menjaga ini
ada buku apanya namanya, buku katalog. Bagaimana kita menjaga Toyota itu? Maka Toyota mengeluarkan suatu buku yang akan kita ikut aturan-aturannya. Begitu juga merek-merek yang lain, Mitsubishi ataupun merek-merek apa saja, akan ada dibekalkan kepada kita, ikutlah peraturan. Maka kita ni ciptaan Allah, produk Allah SWT, maka Allah tidak biarkan kita begitu saja. Sedangkan Toyota mengkasih kepada pelanggan-pelanggannya satu buku panduan, buku katalog, maka kita pun mesti ada aturan dan sistem yang mesti kita ikut. Sebenarnya Ustaz, bagaimana persesuaian sistem yang Allah berikan itu kepada kita? Dari sudut mana? Maka kita bahas dulu apa sebenarnya kelebihan kita sebagai manusia. Apa nilai kita sebagai manusia? Di mana letak harga diri kita sebagai manusia? Nilai kita sebagai manusia itu apa? Maka kita cari-carilah, kita tanya. Kalau kita seorang guru, maka kita katakan, Bu, Pak, kalau Bapak mencari murid itu yang macam mana? Sama yang cerdas, yang begini. Oke, kita tanya dulu orang lain. Kita katakanlah bos suatu syarikat ataupun satu perusahaan ataupun satu apalah kita bilang pekerjaan. Maka bos, kau mencari pekerjaan ini macam mana kriterianya bos? Oh, aku mau yang bodinya kuat. Kuat Ustaz. Saya mesti badannya kuat, kekar. Salahkah bos ini? Tak salah. Sebab sesuai dengan yang dimintanya begitu. Karena akan dibuatnya menjadi mengangkat-angkat barang. Mestilah yang bodinya kuat. Kalau pula pelatih pemain bola, maka dia bilang mesti kakinya kuat Ustaz. Berarti nilai kaki itu ada? Ada. Nilai kaki tak salah. Nilai badan tadi, body tadi ada. Oh Ustaz, kalau pemain badminton pula, aku tangan Ustaz mesti kuat, gagah. Atau pemain apa namanya, pancak ni, begini ya, mesti kuat Ustaz, gagah. Tak salah. Berarti ada nilai tangan. Tak salah. Ringkasnya kita kata, dari hujung rambut hingga ke hujung kaki, nilai manusia. Harga diri manusia, nilai manusia, itulah dia. Tak salah. Bahkan ibu-ibu, terutama yang belum nikah, apa namanya, alis mata ini nilai. Oh, nilai Ustaz, kurang cocok lagi yang Allah cipta itu, dicukur lah bayar, ditukarlah dengan entah bulu apa, tak tahu lagi kita kan. Berarti nilai tak bulu alis mata itu nilai, kuku itu nilai. Dari ujung rambut hingga ke ujung kaki adalah nilai ataupun harga manusia. Tak salah itu dong, tak salah. Memang ada aturannya, kuku itu kalau udah sampai hatnya cukup apalah, potonglah. Ya, ada sunah-sunahnya nanti. Rambut juga begitu, ya. Ada buluan-buluan pun, tapi ada nilainya, ada manfaatnya bagi kita. Namun ketika kita tanya yang lain, bos juga, bos, kalau engkau memilih orang, apa yang engkau pilih? Aku Ustaz, body dia tak apalah, bodoh, hendak kurus pun jadi dia, tak ada masalah bagi aku. Lalu apa bos? Oh, aku hendak yang pekerja aku yang jujur. Jujur ini di tangan kah? Di kaki kah? Di rambut kah? Tidak. Kalau tadi nilai fisik kita, fisikal kita, ternyata di balik fisik ada non fisik. Itulah kejujuran, amanah, ikhlas. Ada di anggota badan kita, tak ada itu. Tak ada itu. Oh, kalau begitu bukan fisik saja kita Ustaz. Nilai kita ada lagi di dalaman, dorongan hati, dorongan yang mendorong sehingga tangan melakonkan, tanganlah bergerak untuk bersedekah. Sebenarnya bersedekah itu bukan tangan, tetapi dorongan yang kuat di dalam hati. Itulah nilai batin kita.
nilai dalaman kita, dorongan yang kuat memaksa kita untuk bekerja dan sebagainya. Seorang pembunuh, maka ketika diinterview oleh polis, kenapa kau membunuh? Takkan pernah dijawabnya, aku tak sadar Pak Polis, saya tak tahu apa tujuan saya membunuh. Maka sebenarnya dikorek-korek, ternyata ada sifat dendam. Di mana itu dendam tuh? Di tangan? Bukan, di hati. Di hati. Kalau begitu, selain nilai fisik manusia, masih ada lagi nilai non-fisik, namanya nilai dorongan, atau bahasa agamanya disebut nafsu manusia itu. Dorongan yang kuat dari dalam hati, sehingga dengan dorongan itulah maka tangan melakonkan, tangan bergerak, kaki melangkah dan sebagainya. Tanpa ada suruhan dan perintah dari dalam, maka tidak akan jadi. Kemudian ditanya lagi seorang, bos, kalau kau memilih apa? Atau terutama bapak-bapak, ibu-ibu inilah, pak guru nih. Ustadz, kalau kami Ustadz, tak body ini, badan fisikal ini tak apa perlu bagi kami Ustadz. Kejujuran itu agak perlu. Tapi ada satu lagi Ustadz, apa itu? Kata kita tanya lah pula. Ibu guru itu kata, Ustadz, akal yang cerdas. Akal yang cerdas, pikiran yang cemerlang, inilah yang kami perlukan Ustaz. Sikit saja saya sebutkan Ustaz, dia sudah bisa membuat yang ini. Oh, ternyata selain fisik manusia, selain dalaman batin manusia, ternyata ada satu lagi, itulah yang disebut dengan akal dan pikiran manusia. Mungkin kita akan bertanya, membantah, Ustadz, akal itu kan sama dengan dalaman juga. Yes, betul. Tetapi sebenarnya ada fungsi-fungsinya. Kalau tadi batin yang kedua tadi ku bilang, yang batin tadi zohir, fisik itu zohir. Kalau batin dorongan tadi, ini akal ini adalah sebagai penapis, penyaring. Ya, dia akan meneliti, mencari yang terbaik, dipikirkan betul-betul perintah yang dari dalam. Tugas dia adalah menapis, menyaring, menyelidiki, menganalisa mana yang terbaik, barulah dia buat. Sedangkan dari dalam tadi, suka-suka dia, buat ini, buat. Tetapi akal, oh tunggu dulu, jangan buat dulu, pikir dulu. Kalau mencederakan orang, oh taruhlah polisi tak tahu, tapi nanti kan adiknya nanti tentu tahu, maka tak jadi. Tapi kadang-kadang akal ini dikalahkan oleh dorongan tadi, oleh nafsu. Maka saya bilang betul, akal itu adalah dari dalam juga, tetapi tugasnya agak berbeda dengan yang tadi. Yang tadi asal bante, apa pun jadi, disuruhnya kita. Nafsu namanya pula akal, disuruhnya. Kadang-kadang yang baik pun nafsu juga. Sebenarnya kita ini datang ke pengajian ini pun nafsu juga, nafsu yang baik. Kalau tak ada nafsu, macam mana dia nak berjalan? Letoy lah dia berjalan kan. Jadi karena adalah keinginan dia, adalah nafsu. Jadi nafsu itu keinginan yang kuat, dorongan yang kuat dari dalam hati. Tapi apa saja, manakala akal itu menyaring dan menapis, barulah dia pikirkan. Kadangkala akal ini pun terbawa oleh nafsu, maka jadilah yang negatif. Tapi kadangkala kebiasaannya akal ini memikirkan dan dapat dikalahkannya nafsu itu, maka ditinggalkannya oleh yang negatif dan hanya yang positif sajalah yang dibuatnya. Agak-agak bapak-bapak, ibu-ibu, sambil-sambil mendengar, ada lagi tak kelebihan manusia, nilai manusia selain yang saya sebut tadi, fisik, non-fisik ataupun batin, dorongan tadi dan keinginan, dan akal dan pikiran. Ada lagi tak? Kalaupun ada, akan balik kepada tiga sumber. Kadang-kala balik kepada fisik dia. Tengoklah kalau bisa disentuh, dilihat dengan panca indera yang 5, maka itu balik kepada fisik. Kadang-kala dia balik kepada batin tadi, dorongan tadi itu.
sebab dia hanya bisa dirasuk. Kadang-kala balik kepada akal dan pikiran. 3 inilah nilai kita sebagai manusia. Lalu Ustaz, yang 3 ini begitu-begitu saja kah ini Ustaz? Tidak. Justru karena inilah nilai kita, maka Allah mempertanggungjawabkan, meminta pertanggungjawaban kita di sisinya kelak yang 3 ini. Kita tak akan lepas. Dari ujung rambut hingga ke ujung kaki akan ditanya. Bahkan di dalam surah Yasin kita selalu mendengar pada hari itu mulut dikunci. Yang akan bercakap apa? Tangan akan bercakap apa yang dia buat, kaki yang bercakap apa yang dia langkahkan, telinga dia akan bercakap sendiri apa yang didengarnya. Begitulah seterusnya dari ujung kaki hingga ujung rambut hingga ke ujung kaki. Allah minta pertanggungjawaban satu persatu. Kemudian hati nurani Ustadz, yang Ustadz bilang dorongan dan keinginan, ini lagi. Sebab tidak akan terjadi tangan memukul kalau tidak ada dorongan dari dalam. Tak ada itu istilahnya aku memimpi, aku mengigau aku, tak sadar aku pukul orang tuh. Tak ada itu. Memang ada sekali-sekali kita mengigau, tapi itu memang tidak diminta pertanggungjawaban. Orang yang mengigau memang dalam hukum syarak pun, hukum Islam pun tidak mukallaf dia, sebab dia dalam keadaan tidur, tidak diberati hukum. Apalagi kalau dia gila, tidak ada akalnya. Maka yang tadi Allah minta pertanggungjawaban dari fisik kita, samalah batin kita pun Allah minta pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, orang yang masuk surga itu hanyalah orang yang nafsunya nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu dan jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, kembalilah kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha lagi diridhai. Kembalilah kepada Tuhanmu. Ini nanti nafsu-nafsu, jiwa-jiwa yang tenang yang Allah panggil akan masuk surga. Artinya apa? Selagi jiwa kita kotor, kita tidak akan masuk surga. Ustaz, susahlah Ustaz. Ya, insya Allah bagi kita yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di penghujung hayat kita, walau macam manapun buruk nafsu kita, insya Allah Allah akan buat kita menjadi nafsu mutmainah, tapi dicuci dululah dengan dosa-dosa kita. Ustadz, bagaimana pula akal? Akal ini cukup berat. Dialah sebagai penyaring, dialah sebagai penapis, dialah yang menyelidiki, dialah yang menilai dan menilai, sehingga keputusan dialah, maka tangan ini akan membuat, kaki ini akan melangkah atas keputusan akal itu. Maka pada akal ini adalah hakim. Maka apabila maka pada akal ini, pada hakim ini diberati hukum yang cukup berat. Oleh sebab itu dalam Al-Quran kita selalu mendengar afala taqilun, apakah kamu tidak berakal? Di mana akal kamu buat? Allah minta pertanggungjawaban terhadap akal kita ini. Oleh sebab itu Ustadz, yang 3 ini cukup berat. Tapi macam saya kata tadi, Allah tidak biarkan kita begitu saja. Allah bekalkan kita. Yang mana oleh ini Ustadz? Maka insya Allah kita teruskan supaya kita tahu di mana letak apa tadi syariat Allah tadi itu bersesuaian dengan nilai-nilai. Sebelum itu saya sebutkan, kalau kita lihat nilai fisik, nilai batin, kita katakan 2 saja Ustaz, nilai fisik, nilai batin. Ya, karena akal itu pun kita nilai dengan nilai batin. Kalau begitu mana lebih banyak? Lebih banyak batin kita, sebab ada dorongan tadi ataupun keinginan. Ada pula akal. 3 nilai manusia, 2 tak nampak, 1 nampak. Kalau begitu nilai fisik ini penting, bukan tak penting, tetapi janganlah ini semata-mata menjadi nilai bagi kita.
Kalau kita orang yang belum nikah, janganlah hanya fisik saja yang dinampak. Oh aku Ustaz, oh enggak yang hidung mancungnya aku Ustaz, oh enggak yang handsome, yang tampan, oh enggak yang cantiknya aku Ustaz. Jangan hanya fisik saja yang kita ambil. Kenapa Ustaz? Karena kalau fisik saja, sehebat manalah fisik kita. Fisik kita dengan fisik apa lembu saja, minta maaf ya, minta maaf. Mana lebih kuat? Oh, kalah kita. Apalagi kalau fisik kita dibandingkan dengan fisik gajah, kalah kita. Jadi kalau menilai hanya dengan fisik saja, setakat yang zahir saja, minta maaf, serupalah kita dengan menilai yang bukan manusia. Jadi mesti kita imbangi dengan yang dua nilai lagi. Nilai dalaman hati nurani yang bersih dengan nilai akal dan pikiran. Sebab kalau kita yang di sini kalau ditanyakan, Pak, Ibu, tahun depan nih hari raya haji, anda berkurban, anda berkurban. Lombu yang macam mana? Lombu yang gemuk, sehat. Yang gemuk itu apa? Fisik. Ada bapak-bapak bilang, anda lombu yang macam mana? Anda lombu yang cerdas, Ustaz, cerdas. Enggak lembu yang jujur, ikhlas, tak ada itu. Tak akan kita katakan itu. Ibu-ibu pergi ke pasar, enggak beli bunga. Apa yang ibu tengok itu? Bunga yang cantik. Fisik bunga tuh. Tak ada kita katakan bunga yang ini Ustaz, bunga yang cerdas, bunga yang ini. Tak ada itu. Jadi kalau begitu, nilailah yang tiga lagi. Karena nilai manusia bukan setakat fisik, namun ada dua lagi. Tetapi sayangnya kita menilai ini kebanyakan fisik. Hal ini terjadi pada anak kita dan anak-anak kita. Ketika sakit sikit saja fisiknya, apa yang terjadi? Oh, sibuk, bawa dokter. Oh, berdarah tangannya, terkilir tangannya, bawa terus ke dokter. Bagus, karena itu menilai. Tapi ketika kita lihat keanehan jiwanya, keanehan batinnya, tak mau dia sholat. Aneh lah itu sebenarnya. Aneh itu bang. Aneh tapi nyata itu. Tak mau dia sholat, tak mau dia menutup aurat. Apa yang terjadi? Selalu dia dijopot oleh laki-laki. Biasa dia itu Ustaz. Kenapa kita lebih sayang pada kucing kita yang tak balik jam 9 malam? Kita cari entah ke mana-mana. Anak kita jam 12 malam tak balik pun biasa-biasa saja. Anak perempuan pula itu dah. Kalau fisik anak kita langsung bawa ke dokter. Ustaz, kalau jiwanya bawa ke dokter. Dokter jiwa, iya. Tetapi bukan dokter yang jiwa yang itu, tetapi dokter yang tahu tentang kejiwaan, kerohanian. Itu maksudnya. Kerohanian yang dimaksud adalah keagamaan. Oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang banyak orang yang membawa anaknya kemana? Tempat suluk. Apabila sudah tak bisa lagi, sudah semua dipakainya lem. Mula-mula tu lem lah dia jadi apa, dia bekal dia. Tak makan pun tak apa. Sampailah kepada cucu sana, cucu sini. Tak bisa lagi dibentuk. Sudah otaknya pun sudah miring, sudah tak bisa membedakan. Dibawalah ke apa sana, ke jalan lingkar, ada Bagus Salam, Tuan Guru Halifah Ridwan, abang anda, abang kelasku di Purba. Jumpa kami sana. Jumpa sama seorang nih hamba Allah nih, Ustaz, anak saya nih begini. Dan ku sarankan dia kemari untuk berzikir. Mau dia pula, Ustaz. Bagus Pak, memang inilah tempatnya saya bilang. Inilah tempatnya untuk mengembalikan jiwanya balik kepada jiwa yang tenang. Kenapa kita tak bawa begitu? Kenapa kita bilang saja berkawan dia Ustaz sama laki-laki, tapi yang putih laki-lakinya Ustaz, tak berkumis pula, bencong lah itu. Biasa-biasa saja gitu pula. Biasa-biasa saja. Sebenarnya jiwanya sudah hancur dan sehancur-hancurnya. Tetapi tak ada Ustaz sehatnya badannya, tak ada luka-luka kudisnya pun tak ada. Oh, karena kita memandang lebih kepada materi, fisik. Kita sekarang ini adalah manusia yang kebendaan, material. Kita tak percaya lagi kepada pahala, dosa dan pahala. Tak ada. Tak nampak.
Nah inilah kita, padahal nilai manusia itu saya kata yang tak nampak tadi duo dikalahkan. Kalah yang duo nih dibandingkan dengan yang satu yang fisik. Apabila sakit fisik anak kita, cepat kita pergi ke dokter. Tetapi apabila jiwanya, rohaninya sakit, tak ada biasa-biasa saja. Tibalah saatnya nanti apa yang terjadi. Di saat kita tak bisa apa-apa, bahkan kita tak bisa memberikan duit kepada dia. Hati-hati, bukan setakat duit kita yang diambilnya, nyawa kita pun akan dibunuhnya. Inilah sayang anak yang tak betul. Sayang anak yang tak betul. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, kita percepat sedikit. Sudah 45 menit. Sedikit lagi lah. Boleh? Nah, ini lagi sore ini. Iya. Sebenarnya panjang lebar tadi Ustadz, apa persesuaian dengan syariat Allah? Ringkas cerita begini, ketika Nabi duduk-duduk dengan para sahabat, tiba-tiba kita dengar ya, ini hadis Nabi, hadis Sahihain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bainama nahnu julusun, artinya sajalah saya sebut ya. Hadis ini diriwayatkan oleh oleh Umar ya, bukan Ibnu Umar ya. Umar ibn Khattab, khalifah yang kedua. Ketika kami duduk-duduk di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Laki-laki ini sangat tampan, bajunya sangat putih, kemudian rambutnya sangat hitam. Kami terheran-heran siapa gerangan yang datang. Kalau dia orang Madinah, orang tempatan, maka kami kenal. Tetapi dia tidak ada satupun kami yang mengenalnya. Kalau dia orang luar, tentulah di bajunya yang putih ada abu, di rambutnya yang sangat hitam ada abu. Biasanya orang yang musafir jauh ini rambutnya pun tidak terurus, tetapi rambutnya cantik. Maka kami terheran-heran siapa gerangan, dan dia datang dari pintu terus menjuru kepada Nabi. Dan ketika itu Nabi duduk tahiyat kedua, macam kita nih, macam saya duduk begini. Maka seorang laki-laki itu pun duduk macam tahiyat dua, macam duduk Nabi, dan langsung lututnya tadi menyentuh lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia letakkan tangannya di paha dia, bukan paha Nabi ya. Nah, diletakkannya tangannya di paha dia. Dan dia bertanya beberapa pertanyaan, ada 4 pertanyaan, tapi kita cukupkan kepada 3. Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Wahai Nabi dan Rasulullah, ceritakan tentang Islam. Nabi jawab dengan rukun Islam, bahwa engkau mengucap syahadah, engkau sholat, engkau puasa, engkau bayar zakat, engkau naik haji. Kemudian laki-laki yang bertanya tuh bilang, betul jawaban engkau ya Muhammad, katanya. Maka kami heran, kata Sayyidina Umar, biasanya orang yang bertanya dia tak tahu jawaban, tapi ini seolah-olah dia sudah tahu jawaban. Dia betulkan jawaban Nabi tadi. Kemudian dia tanya yang kedua, akhbirni anil iman, ceritakan tentang iman. Maka Nabi jawab rukun iman yang ke-6, antu'mina billah, engkau beriman dengan Allah, engkau beriman dengan malaikat-malaikat, engkau beriman dengan kitab-kitab, dengan nabi dan rasul-rasul, dan engkau beriman dengan hari akhirat dan qada dan qadar. Maka laki-laki yang bertanya tadi pun menjawab lagi, betul jawaban engkau ya Muhammad, shadaqta. Maka kami pun tambah heran juga, kata Sayyidina Umar. Kemudian dia bertanya kepada Nabi yang ketiga, akhbirni anil ihsan, ceritakan tentang ihsan. Maka Nabi menjawab, al ihsan an ta'budallah, engkau beribadah kepada Allah, engkau salat, engkau puasa, itu namanya ibadah. Engkau menghubungkan silaturahim, itu namanya ibadah. Di dalam ibadah kita, ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihat Allah, yang dalam pandanganmu hanya Allah saja, pahala dari Allah saja, engkau tak mengharapkan yang lain. Fa'illam takun tarahu, kalau engkau tak dapat melihat Allah, fa'innahu yaraka, fayaraka, yakin dan pastilah bahwa Allah itu melihatmu. Ini jawaban Nabi yang ketiga. Kemudian yang keempat tentang hari kiamat, tak usah kita teruskan. Ditutup akhir hadis ini, Nabi bertanya kepada Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, tahu tak engkau siapa yang bertanya? Maka Sayyidina Umar menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu ya Rasulullah, aku tak tahu. Maka Rasulullah menjawab,
huwa Jibril. Yang datang itu yang macam laki-laki yang handsome, yang tampan itu adalah Jibril. Ataakum liyu'allimakum dinakum. Dia datang ke kita nih untuk mengajari dinakum, pokok agama-agama kita, sendi-sendi agama kita, rukun-rukun agama kita, ya, intisari atau intipati. Kalau di Malaysia bilang intipati daripada agama kita. Berarti kalau begitu rukun agama ada berapa? Islam, iman, ihsan. Ustaz, ihsan ini tak ada. Itulah tak ada lah kita berakhlak. Yang selalu kita rukun Islam, rukun iman, ihsan tak tahu. Rukun ihsan 2 saja. Rukun ihsan 2. Hilangkan sifat-sifat yang buruk dari dalam hati. Hilangkan sifat-sifat yang buruk dalam hati, masukkan sifat-sifat yang terpuji di dalam hati. Oke, kita ringkaskan. Ustadz, apalah dia nih Islam ini? Islam ini adalah mengatur kita bagaimana kita menyembah Allah, hubungan kita kepada Allah, dan bagaimana hubungan kita kepada sesama manusia. Ustadz, tapi rukun-rukun itu tak ada yang 5. Lebih spesifik di dalam ilmu fikih lah dijelaskan Islam ini. Maka dalam ilmu fikih kita dengar ada babul ibadah, ada kitabun nikah, tentang nikah, ada kitabul jinayat, kitabul muamalah, jual beli, dan ada pula kitabul jinayat, bagaimana hukuman-hukuman kalau terdapat kesalahan-kesalahan dalam Islam. Yang diatur di dalam Islam dari sudut zahir, dari A sampai Z, bagaimana kita menggunakan tangan kita, ada diatur di dalam ilmu fiqih. Oke Ustadz, yang ihsan, kita melompat kepada ihsan. Apa itu ihsan Ustadz? Ihsan tadi kita katakan bagaimana supaya dorongan, keinginan dari hal dalam hati itu bersih, sinkron, seia sekata, sejalan dengan lakonan yang di luar. Kalau di dalam ada sifat pemurah, maka di luar ini tangan otomatis menderma. Kalau di dalam ada sifat bakhil, maka tak jadilah tangan ini. Kalau di dalam ada sifat benci dan dengki, dendam, kesumat, maka tangan ini akan membuat yang jahat kepada orang. Maka dibuang itu sifat-sifat itu ihsanlah yang mengaturnya, yang membimbingnya. Kalau begitu Ustaz, apa ini ihsan nih? Ihsan lebih spesifik. Kalau kita pernah mendengar ilmu tasawuf, itulah dia. Ustaz, kami pelajari ilmu tazkiyatun nafsi. Mungkin di Muhammadiyah lain namanya kan? Sama. Itulah itu tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa. Samanya itu. Tasawuf pun sama. Oh Ustaz, ada tasawuf yang tak elok. Oh banyak nanti. Fikih pun ada tak elok. Bukalah fikih Islam liberal. Oh boleh nikah pasangan yang beda agama. Ada namanya fikih lintas agama yang dikarang oleh Khalis Majid dan geng-geng dia. Berarti kalau begitu fikih pun ada tak elok. Tasawuf pun ada tak elok, ada yang elok. Tapi mesti kita bedakan mana yang tak elok itu tak elok lah seterusnya. Yang elok itu elok. Jadi ondak kita namakan ilmu tasawuf, silahkan. Ondak kita namakan tazkiyatun nafsi, silahkan. Pembersih jiwa. Ondak kita namakan ilmu akhlak, silahkan. Ondak kita namakan ilmu etika, silahkan. Itulah etika tapi etika Islam ya. Banyak etika ini, etika manusia, tapi tidak etika Islam. Ini etika Islam, akhlakun islamiyatun, itu yang dimaksud. Bukan akhlakun insaniyatun, akhlak manusia. Sebab manusia itu banyak. Ada manusia yang muslim, ada yang non muslim. Oke, yang tengah-tengah Ustaz, apa tadi? Iman tadi. Iman nih apa Ustaz? Iman inilah untuk membimbing akal dan pikiran kita. Kalau begitu Ustaz, akalku ini tak seberapa Ustaz, tapi aku tahu mengenal Allah. Itulah akal yang cerdas. Akal yang cerdas, akal yang tahu memilih Tuhan yang sebenarnya siapa, yang layak disembah, dan dia esakan sampailah kepada akhir hayatnya. Inilah akal yang cerdas. Maka untuk membimbing akal yang cerdas ini, Allah bekalkan kita dengan iman tadi. Lebih spesifik apa Ustaz? Itulah ilmu tauhid atau ilmu akidah. Kalau begitu lengkaplah. Untuk membimbing fisikal kita, Allah bekalkan dengan Islam. Islam itu lebih spesifik dengan apa? Ilmu fikih. Untuk membimbing hati nurani kita, dorongan dari dalam tadi yang kita katakan, Allah bekalkan kita dengan ihsan.
ihsan itu lebih spesifik dengan tazkiyatun nafsi, pembersih jiwa, ataupun ilmu tasawuf untuk membimbing akal dan pikiran kita. Allah bekalkan kita dengan tauhid ataupun dengan iman tadi supaya jernih. Kalau begitu Allah tak biarkan kita dengan 3 bekal ini. Inilah yang dinamakan dengan fardu ain. Kalau di Malaysia lebih banyak disebut 3 serangkai. 3 ilmu serangkai ini, 3 serangkai, 3 tapi 1. Tidak bisa kita beda-bedakan. Ustaz, aku ondak membersihkan jiwa saja. Sebab itulah isi Ustaz, yang lainnya itu kulit tak botol, itu salah. Apa kita bilang kulit beruduk toharoh, itu kalau tak sah toharoh kita, koncing kita tak botol cara istinjanya, apa yang jadi surat kita tak sah. Kulit kita katakan itu isi. Artinya fikih itu isi, tasawuf ataupun tazkiyatun nafsi atau akhlak itu isi, iman itu atau tauhid itu adalah isi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Minta maaf kalau terlalu panjang. Insya Allah ke depan kita boleh pilih yang mana satu di antara yang 3 ini, dan kita akan kembangkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sebelum saya tutup dengan salam, bagi yang bertanya silakan, tapi bukan karena memandai-mandai hebat Ustaz ni yang nak ditanya, tak. Yang dapat saya jawab akan saya jawab, yang tidak PR lah ya. PR saya akan sampaikan nanti jawabannya kepada Pak Sukri, Pak Guru. Itu saja.